ketika ngambil keputusan, jangan ambil keputusan berdasarkan pengalaman saja. Intuisi penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Saiful Rahman ya. Tapi saya lebih bagus panggil Kanda aja. Karena kita kebetulan satu alumni ya. Rasanya abang 94 ya? Ya. 94 saya 96 kan. Jadi lebih bagus saya panggilnya Kanda. Ya. Jadi saya hari ini bersuka cita ya. Meskipun sebenarnya kondisinya kemarin kami berduka ya, karena ibunda kami berpulang. Tapi jujur hari ini duka cita itu sedikit terobati paling tidak dengan kehadiran Kanda Saiful Rahman ya, yang memang membuat bangga kita semua, khususnya Kabupaten Berau. Bayangkan prestasi tingkat nasional itu bisa digondol langsung oleh PDAM di bawah nahkodanya Kanda Saiful Rahman. Nah, tanggung-tanggung prestasi nasionalnya empat ya. Ini semuanya pialanya ya, trofinya yang berhasil digondol oleh PDAM di bawah nahkoda Kanda Saiful Rahman. Boleh diceritakan ini apa aja empat ini, Kanda? Terima kasih. Kalau boleh kami mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Yang pertama mungkin saya ucapkan bela sungkawa dulu pada Dita Salam yang beberapa waktu yang lalu. Saya juga kaget juga dapat berita di WA dan di di Facebook. Saya lihat teman-teman, kenapa saya bilang ini banyak ada berita duka, dan lebih sedih lagi memang karena wabah. Dan kita berdoa mudah-mudahan beliau dapat pahala syuhada. Amin. Karena orang yang kena wabah itu kalau dia mati dalam keadaan iman Islam, insya Allah mati syahid pahalanya. Amin. Jadi kita berdoa mudah-mudahan barokah istilahnya. Dan wabah itu adalah dapat pahala syahid insya Allah. Amin ya. Langsung ya insya Allah. Makasih Kanda. Ya, terkait dengan award ini, ya alhamdulillah award ini sebenarnya saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan. Kalau kita lihat award ini kan sebenarnya banyak award itu, bukan hanya untuk PDAM. Betul. Jadi karena dia BUMD semuanya, jadi BUMD itu ada pasar, PD pasar, ada bank, perbankan, ada asuransi, DPR segala macam. Nah, kita dapat untuk BUMD-nya ada namanya top BUMD. Oke. Jadi yang bagus-bagus dari 1149 BUMD Indonesia. Nah, itu diambil. Yang bagus-bagus itu sekitar 200-an. Oke. Mungkin kurang dari itu setelah banyak seleksi setelah itu kan. Nah, kemudian ada beberapa, saya nggak hafal berapa jumlahnya yang masuk ke top BUMD. Nah, kita alhamdulillah dapat istilahnya top of the top. Top. Yang paling mantap sudah lah. Mudah-mudahan dari seluruh BUMD yang ada di Indonesia. Ada beberapa sebenarnya yang dipilih kan, ada Bank Jatim, segala macam, tapi kita salah satu di situ. Nah, kemudian untuk sektor PDAM ada khusus lagi penilaiannya. Nah, kita masuk kategori bintang 5. Kemarin ada beberapa memang PDAM lain yang bintang 5 juga, tapi nggak banyak. Jadi kami begitu datang, mulai acara, langsung dipanggil ke depan. Jadi kita kaget juga loh. Saya pikir kita masih yang belakangan gitu dipanggil. Karena panggilan pertama tuh udah langsung suruh naik ke depan. Saya sendiri kaget juga waktu itu kan. Karena perasaan saya bekerja biasa-biasa aja. Karena rasanya juga saya bukan orang yang cerdas, biasa-biasa aja, tapi dapat penghargaan seperti itu. Kemudian kita dapat lagi yang untuk kepala daerah pembina BUMD. Rupanya dianggap bagus juga Pak Bupati, karena memang pengalaman teman-teman di berbagai daerah yang namanya PDAM itu sangat tergantung dari kepedulian bupatinya. Itu statement hampir seluruh teman-teman direktur PDAM yang lainnya. Artinya sama ya, bahwa tergantung kepemimpinan dari kepala daerahnya. Karena kepala daerah ini akhirnya posisinya sebagai KPM, kita nyebutnya di PP 54 tahun 2017, kuasa pemilik modal. Nah, kemudian yang terakhir kita dapat CEO. Jadi CEO itu kalau Chief Executive Officer itu yang mengepalai semuanya, dia yang bisa ambil keputusan. Direktur lah, direktur kalau yang
Nah itu yang alhamdulillah kita juga dapat. Nah cuman saya sering sampaikan bahwa ini bukan prestasi saya pribadi, bukan prestasi PDAM. Karena kalau kita lihat PDAM ini kan terlalu banyak faktor yang terlalu banyak pengaruh faktor yang pengaruh dan terlalu banyak pihak yang terlibat. Di tingkat nasional kita itu diatur oleh Permendagri. Karena Permendagri 4799 ya. Ya, enggak, Permendagri yang baru ini Permendagri 37 tahun 2018, kemudian Permendagri 118 tahun 2020, macam-macam Permendagrinya. Tapi kita diatur juga Permen PU untuk standarisasi inteks segala macam. Kemudian kita diatur lagi oleh Permenkes. Kemudian macam-macam jadi yang mengatur kita ini. Jadi terlalu banyak pihak itu di tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten. Nah, jadi saya pikir ketika kita dapat penghargaan, sebenarnya penghargaan kita ke PDAM. Apalagi untuk Saiful Rahman. Karena prestasi itu adalah prestasi banyak orang kolektif artinya. Ya. Pihak-pihak yang ikut kolaborasi PDAM lah kalau udah air minum PT Wakal ini lah ya. Betul. Jadi ada Pak Bupati sebagai KPM, Pak Wabuk sebagai kepala daerah juga, wakil kepala daerah. Ada DPRD di sana juga kan untuk penganggaran. Meskipun kita ada dewan pengawas juga ya. Dewan pengawas gitu kan, jadi internal di tangan kanannya KPM. Dan DPRD juga alhamdulillah juga support kita kan untuk pendanaan. Meskipun untuk operasional full kita 100% dari pelanggan. Makanya saya kemarin waktu beberapa kali diskusi dengan beberapa mahasiswa saya sampaikan, mungkin ada adik banyak belum update, dikira anggaran kita itu operasionalnya dari Pemda. Enggak. Kalau operasional full dari pelanggan. Jadi kalau pelanggan ini ngambek semuanya, selesai bulan ini enggak bayar, selesai kita sudah. Makanya saya bilang, saya siapkan ucapan terima kasih juga kepada pelanggan karena kalau mereka istimewa istilahnya kompak semuanya, bulan ini kita nggak usah bayar PDAM. Kolab kita. Nah itu kira-kira gambarannya. Jadi kan tadi sempat dikatakan pada saat penyerahan UUD ini kaget kan? Karena yang dipanggil yang pertama. Artinya pada saat dapat undangan itu Pio ini belum dikasih tahu oleh panitia pelaksana ya? Bahwa sebenarnya. Cuman saya melihat, saya terus terang, saya pikir acaranya biasa aja. Karena waktu diundang kan kita ini baru pertama kan, sebagai direktur juga saya juga di PDAM juga baru-baru kan, dan kita selama ini belum pernah. Dulu pernah kita dapat penghargaan dari Kementerian PUPR yang DPP SPAM itu, tapi itu hanya sesama PDAM. Artinya lingkup PDAM lah. Ini kan BUMD. Keseluruhan. Jadi saya pikir ya paling kita biasa aja lah nih, paling dapat disuruh hadir di sini, alhamdulillah. Begitu saya survei pagi-pagi, saya lihatin kita di line pertama, di baris pertama kan. Di kursi-kursinya itu dijajar-jajar kan. Ini Wapres di sini, rancangannya kan, Mendagri di sini. Kemudian kami di ujung sih kita, tapi masih di baris pertama. Wah, saya bilang ini ada sesuatu. Jadi saya sendiri merasa ya kita biasa bekerja biasa aja kan. Makanya sering saya sampaikan saya bukan orang yang cerdas, tapi saya siap bekerja keras. Itu yang saya sering coba tanamkan dalam diri pribadi saya itu. Karena saya percaya orang cerdas itu bisa kalah dengan orang pekerja keras, apalagi orang ikhlas. Insya Allah lebih keren lagi, apalagi kalau dia bekerja tuntas. Nah, itu lagi. Jadi orang cerdas, orang pekerja keras, pekerja ikhlas, pekerja tuntas. Tahapannya luar biasa tuh. Pertama ikhlas dulu. Meskipun kadang-kadang saya kemarin waktu ada salah satu sahabat saya yang memberikan ucapan, selamat katanya, dimulai dari niat yang ikhlas. Saya langsung tergetar dalam hati saya, betulkah saya ikhlas selama ini? Jangan-jangan saya bekerja ini hanya supaya dapat penghargaan seperti ini, atau jangan-jangan takut dimaki-maki orang atau apa? Nah itu yang mungkin jadi pertanyaan saya juga, tapi ya saya berdoa mudah-mudahan saya bekerja dengan baik lah, dengan ikhlas, supaya nanti hasilnya juga baik. Ngomong-ngomong udah berapa lama pimpin PDAM ini? 14 Januari 2019 saya alhamdulillah diberikan amanah itu, dan kemudian sekarang sudah bulan Agustus, jadi 1 tahun 8 bulan lah kalau boleh dibilang. Dalam 1 tahun 8 bulan seingat saya sudah 2 UUD kan? Yang pertama UUD yang khusus PDAM, ya. Yang kedua ini UUD langsung 4 gondolnya untuk kelas BUMD, artinya tidak tercakup hanya PDAM, tapi seluruh BUMD yang dimiliki
oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi ya. Ya. Ternyata mampu 4. Pertanyaannya adalah, kalau tadi Kanda Saiful bilang bukan orang yang cerdas, bukan juga tapi siap bekerja keras, dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan ini, rasanya tidak mungkin itu bisa dicapai kalau tidak ada sesuatu dalam diri Kanda Saiful. Meskipun memang tadi dikatakan bahwa ini kolektif ya, kerja bareng banyak pihak, termasuk pelanggan DPR dan segala macam. Tetapi intinya kan bahwa mengelola PDAM, Perumda ya, atau BUMD itu sebagai direktur tentu leadership yang diperlukan. Nah, rahasianya apa sampai bisa begitu? Ya, kalau saya mungkin ya mengalir aja lah seperti air gitu ya. Tapi kalau boleh saya sharing sedikit, yang paling penting bagi saya itu adalah niat awal dulu. Oke. Ya, niat awalnya saya mencoba untuk menata hati, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bernilai ibadah. Oke. Nah, kalau sudah kita coba menata hati, nanti insya Allah akan berikan jalannya. Oke. Dan yang kedua yang paling penting adalah bersungguh-sungguh. Oke. Karena kata Allah sendiri, ini mohon maaf saya sedikit ini ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi saya sampaikan sedikit apa yang saya yakini. Justru nilai-nilai kehidupan diperlukan sekali di Ya. podcast kami, karena Betul, itu betul. untuk supaya kita semua bisa belajar. Bisa belajar, betul. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami apa? Tadi Allah sudah minta duluan. Dari awal ini Anda maunya kemana? Mau ke jalan ini atau jalan ini? Oke. Kalau kita niat dari awal mau ke jalannya ini, maka ke jalan Allah tadi misalnya, ya Allah saya mau bekerja ini untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan setiap tetes air wudhu yang dipakai dari hasil kerja kami ini bisa bernilai ibadah. Mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal misalnya itu ngalir, mudah-mudahan pahalanya gitu kan ke kita. Ketika kita sudah terbaring kaku, nggak ada harapan apa-apa lagi, tiba-tiba kok ada pahala sholat tahajud. Perasaan saya sering jarang-jarang sholat tahajud gitu kan, sering bolongnya atau bahkan nggak pernah sholat tahajud. Tapi kok ada pahala tahajud, rupanya ada orang yang pakai air PDAM. Ini sering saya sampaikan ke karyawan juga, ke pegawai. Kemudian dia berdoa, ya Allah siapa yang menghasilkan air wudhu nih? Mudah-mudahan orang ini mendapat kebaikan dari apa yang dia kerjakan. Nah ini doa-doa orang ini yang kita tidak tahu, dan doa orang yang tidak kita ketahui itu bizoril ghaibi kata Rasulullah kan itu mustajabah. Mustajabah. Iya, orang yang berdoa tanpa kita ketahui artinya dia ikhlas tulus berdoa untuk kita itu. Nah ini yang kita harapkan orang-orang seperti itu. Jadi yang pertama tadi kalau kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita ikhlas. Saya juga nggak bisa mengklaim karena Allah yang maha tahu kan. Nah yang kedua, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan keikhlasan tadi, kita tunjukin. Jadi saya merasa banyak kemudahan yang saya rasakan ketika mengelola perusahaan ini. Misalnya orang melihat, itu orang PDAM kan tukang demo dulu. Jadi kalau boleh dikatakan ada orang misalnya ketemu dengan orang baru, gimana kesan Anda terhadap PDAM? Satu kata yang dia sebut waktu itu demo. Nah, cuman saya bilang kan mereka cuma sekali. Itu pun ya nggak tahu lah dinamika di dalam gimana, dan saya juga nggak tahu persis apa itu waktu. Tapi itu yang melekat ternyata ya. Nah itu yang melekat di masyarakat. Jadi tantangannya besar banget di awal karena kan saya mendatangi sebuah kondisi yang belum kondusif waktu itu. Nah kemudian ya saya coba pendekatan aja dengan kebersamaan. Dan saya percaya bahwa apa yang saya lakukan ini tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan pendahulu saya. Kalau kata pepatah Arab itu likulli zaman rijaluhu. Setiap zaman itu ada orangnya, ada pemimpinnya, ada rijalnya. Jadi mungkin di zaman dulu yang cocok Matahari, gayanya seperti itu cocok untuk zaman itu. Untuk saat itu, kondisi saat itu. Kalau saya jadi direktur pada saat itu, mungkin saya juga. Nah, habis itu diganti Pak Adit. Pak Adit meskipun nggak sampai tuntas, itu sudah meletakkan fondasi yang luar biasa. Dan itu kemudian sempat dapat award juga. Dapat award juga. Saya lihat tahun 2015 saya buka laporan BPKP, kita masih rugi 7 miliar. 2015. 2016 Pak Adit masuk, itu sudah lumayan untung. Kalau nggak salah sekitar 1 miliar lebih. Artinya udah surplus dong. Sudah surplus, sudah lumayan. Artinya ada sebuah loncatan yang luar biasa juga. Luar biasa. Dari minus ke plus.
luar biasa. Kemudian sampai terus bisa dilihat di Facebook saya itu gimana lonjakan, sampai alhamdulillah terakhir kemarin kita dapat 6,5 miliar. 6,5 miliar untuk labanya. Nah, jadi maksud saya laba bersih itu. Laba bersih. Jadi saya hanya sebenarnya meneruskan apa yang sudah dilakukan orang terdahulu saya. Jadi ya saya percaya itu. Zaman dulu mereka yang cocok, tapi mereka mungkin kalau ditaruh zaman sekarang mungkin nggak cocok juga. Nah, jadi sama-sama ini apa namanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di situ saya mencoba untuk tetap menghargai para pendahulu yang sudah meletakkan dasar-dasar yang baik, dan teman-teman saya minta ajak untuk siap kita bergerak lebih jauh. Salah satu tantangan waktu di awal-awal dulu, saya ingat ketika saya ingin menambah jumlah sambungan. Yang pertama, yang kedua saya ingin menambah jumlah cakupan ke pedesaan. Jadi itu sebagian kawan-kawan merasa, Pak, daripada kita nambah sambungan terus airnya macet, mending kita pertahankan dulu yang ada sekarang. Nah, itu lah ya. Jadi memang agak berat waktu itu karena kan di sana kurang air, sini kurang air segala macam. Tapi saya berhitung, ini kan mau ada operasional IPA baru saya bilang. Jadi kalau kita bisa cicil sekarang, nanti begitu operasional IPA baru ada, kita kan supaya air aman ini. Nah, saya coba biasakan ke teman-teman, setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan data. Data driven. Jadi kita mau pasang atau enggak nih? Nggak usah aja, Pak. Apa alasannya? Ya nggak usah pengalaman kita. Nah, saya nggak mau pengalaman. Saya mau hitung-hitungan. Berapa kapasitas kita sekarang? 400 liter per detik, Pak. Kalau pengalaman Balikpapan, pengalihan 80. Jadi kalau bukan Balikpapan, Samarinda. Kalau pengalaman Samarinda 400 kali 80 32.000. Kalau pengalaman Balikpapan cuma 60, berarti 60 kali 40 24.000 pelanggan. Jadi kita masih bisa 24.000 pelanggan, saya bilang. Kalau kita ngambil pengalaman Balikpapan, kalau mau ambil pengalaman Samarinda bisa 32.000. Nah, kita sekarang baru 19.000. Berarti masih ada nih spare waktu spare pelanggan yang bisa kita di cover. Nah, di cover. Ketika ada masalah misalnya di kapur nggak mengalir, kita cek jaringan pipanya. Oh, ternyata di sini ada valve yang nggak terkontrol, yang menutupi. Nah, kita baikin di sana. Kalau nggak bisa dibaikin lagi, kita bikin jaringan barunya. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman. Dan saya coba bikin papan tulis di masing-masing ruang rapat. Saya usulkan ke teman-teman yang ngurusin ini di umum itu, kita coba bikin papan tulis. Kita coba budayakan diskusi. Ketika ngambil keputusan, jangan ambil keputusan berdasarkan pengalaman saja. Intuisi penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah data. Jadi kita ambil data, kemudian kita putuskan. Jangan hanya pengalaman. Jadi saya pikir itulah kombinasi dari semua itu yang saya pikir mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Kenapa? Di samping memang kalau bahasa saya faktor laki. Laki tadi yang faktor Allah tadi. Udah kita mau ke sana, ternyata jangan sini dulu nih. Nah, itu ya. Kadang-kadang itu kita di luar dari faktor-faktor yang bisa kita perhitungkan. Jadi memang betul tadi disampaikan sama Kanda Saiful. Saya pribadi yang mengikuti perjalanan PDAM, secara pribadi ngikutin karena sering ikutan di sana dan pengetahuan tentang PDAM cukup ada. Saya pribadi melihatnya sampai hari ini tidak menyangka lonjakan yang Kanda Saiful lakukan dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini sudah bisa dapat reward dan terakhir ada 4. Kenapa saya pesimistis? Karena memang saat Kanda Saiful masuk itu kondisinya tadi sudah disampaikan, bahkan image yang terbentuk di masyarakat ya seperti itu ya. Merubah mindset, merubah budaya dan segala macam di dalam untuk kawan-kawan. Tapi ternyata yang bisa dilakukan luar biasa. Di luar interpretasi saya tidak menyangka akan bisa seperti ini kondisinya. Tadi juga disampaikan rahasianya apa macam dari baru. Dan kekuatan Kanda Saiful memang backgroundnya sebagaimana yang kita tahu memang selalu bicaranya by data. Sudah dididik dari awal untuk bicara apapun dengan data ya. Memang Kanda Saiful memandangnya sepenting apa sih arti data itu sebenarnya untuk sebuah pekerjaan, khususnya untuk PDAM, sepenting apa sebenarnya? Ya, saya pikir bukan hanya PDAM ya. Jadi manajemen dimanapun itu selalu harus pakai data. Jadi sebenarnya saya banyak terinspirasi dari kehidupan Rasulullah. Jadi dan para sahabat-sahabatnya setelahnya ya. Manajemen saya banyak belajar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa. Beliau itu
detail orangnya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah seperti Al-Bidayah wa Nihayah misalnya, itu orangnya detail. Khalifah Umar itu detail. Kalau perlu beliau sampai kayak bikin miniatur gitu, miniatur ya, kayak skemanya, ini pasukan ini ke sini, ini sini, itu detail orangnya. Nah, tapi terlepas dari itu sebenarnya kalau kita bicara tentang data tadi, Rasulullah tuh ketika beliau belum hijrah, itu beliau perintahkan kepada sahabat beliau Mus'ab bin Umair, "Ukhsuli," kata beliau. Apa itu kalau dalam bahasa pelajaran subjek itu hisol itu statistik. Tolong berikan aku laporan statistik. Rasulullah sebelum beliau pindah ke Madinah, itu beliau tugaskan ada sahabat, ada Mus'ab bin Umair. Itu Safirul Islam, itu duta besar Islam pertama. Tugas sahabat Mus'ab itu adalah membuat laporan statistik kepada Rasulullah. Berapa orang yang sudah mendengar nama Rasulullah? Dilaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, semua yang ada di kota Madinah ini tidak ada satu rumah pun kecuali sudah viral nama Anda di sana." Masalah dia masuk Islam atau enggak itu urusan belakang. Yang penting nama Anda sudah viral di sana. Kalau bahasa kita sekarang. Iya. Zaman itu belum Zaman itu belum ada WA. Belum ada Facebook. Kalau tapi beliau followernya banyak sampai akhir zaman nanti followernya. Meskipun nggak punya akun Twitter beliau sama akun IG. Nah, jadi beliau itu mendapatkan laporan statistik, baru beliau ambil keputusan. Abu Bakar, kita berangkat. Ali, tolong tinggal di sini sebentar dulu. Semua keputusan beliau ambil dengan data. Jadi itu mudahnya kita umat Islam ya, seperti saya salah satunya, tinggal baca sejarah aja. Saya termasuk orang yang suka baca sejarah, karena saya melihat sejarah itu seperti kita naik mobil, itu kayak kaca spion. Jadi spion ini kita lihat ke belakang perlu, supaya kita bisa maju ke depan tanpa ada hambatan. Nah, mungkin bisa lihat sendiri itu. Analoginya itu luar biasa Nah, sekarang kita bicara ke hal yang teknis ya. Teknis. Ketika mampu melewati BUMD lainnya di tingkat Indonesia. Tapi sebelum ke situlah saya tanya dulu, untuk level BUMD lain ada nggak dapat award yang seperti ini yang diraih PDM? Saya coba survei, coba keliling ke teman-teman yang lain. Jadi PDM sendiri, kemudian ada yang lain juga gitu kan. Ada juga mereka dapat 3, ada yang dapat 2 gitu ya. Tapi yang saya belum temukan yang dapat 4. Jadi alhamdulillah kita ini pertama yang dapat 4. Saya belum cek ke yang lain ya. Yang saya baru temukan ketemu teman-teman yang lain aja. Yang jelas kalau kami udah cek. Sementara ini yang dapat 4 baru Perumda air minum Batiwakal. Gitu tapi ya? Apakah data saya kurang lengkap? Saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini yang saya cek baru PDM Perumda air minum. Ngeceknya kemana itu? Google. Google ya? Iya. Cek sederhananya Google. Karena kita kan nggak mungkin melampaui yang lain. Saya nanyain ke teman-teman yang hadir. Ada juga, dapat juga Pak, yang ada Pak Wali itu. Di mana? Di meja 17. Yang meja 17 jauh betul di belakang kan? Itu padahal wali kota gitu kan. Pak Bupati ditaruh di depan gitu di line pertama gitu kan. Saya bilang kalau di tengah-tengah kan tuh menteri, presiden, wakil segala macam yang kasih itu kan. Jadi alhamdulillah saya pikir mungkin karena kita mendapatkan salah satunya yang terbanyak juga. Makanya kenapa saya bilang tadi di awal, saya sangat, meskipun dalam kondisi berluka ada obatnya. Karena memang saya berhasil mengundang Kanda Saiful ke sini. Yaitu tadi dasarnya karena kita survei kecil-kecilan di Google, menelaah semuanya, yang baru bisa dapat 4 Perumda air minum Batiwakal.